Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Ketemu lagi sama Mami Dona. Apa kabar kalian? Sehat? Ya, baik. Sudah healing, sudah move on. Pesan Mami, tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot kita bisa mendapatkan energi yang positif, energi yang baik ya. Semoga bisa kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan untuk semua kebaikan. Oke? Di sini jangan lupa berdoa sebelum lihat reading Mami Dona ya. Ini Mami Dona ada 4 file ya. Maksudnya 4 decks. Ini energi tarot, energi bumi, energi cinta, dan energi feminim dari energi semesta yang lewat energi Mami tarik ya. Kita mau pick a card ya, karena isi hati feminim terhadap karmik ini feminim PS karmik ya. Feminim PS karmik ya. Apa yang ingin feminim katakan ya. Kita bikin 3 file ya. Kalian bisa file 1, file 2, file 3 mana saja ya. Silahkan ya. Ini Sun, Moon, Rising, and Venus. White ini ada terikut. Aduh nih ya. Sun, Moon, Rising, and Venus ya, untuk semua elemen air, tanah, darah, api hadir, semua feminim energi kami tarik ya, untuk file isi hati. Apa yang kamu ingin katakan sama karmik ya. Mami panggil, ayo. Bismillah. Oke, kali lagi ya, bentar ya. Oke, thank you. Oke, kita menjadi 3 bagian ya. Jadi 3 bagian. Apa yang ingin feminim katakan kepada karmik. Ada ya, tidak semua sama ya, tidak masalah, sesuai energinya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Angel God, please give me klarifikasi untuk Sun, Moon, Rising, and Venus feminim to karmik. Apa klarifikasinya ya, ini terbuka ya, buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terbuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka ya, terbuka semua. Wow. Ya. Oke. Dear Universe, give me klarifikasi untuk feminim to karmik, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk semua elemen tanah, elemen api, air. Thank
you, thank you, thank you, thank you. Bisa lihat ya kalian ya. Kita bagi satu-satu. Oke. Angela give me klarifikasi for feminine to karmic sun, moon, rising, and Venus. For elemen air, api, udara, dan tanah. Please give me one cup. Please. Feminim to karmic, thank you. Nah, ini yang terbuka ya. Wow, bagus ini ya. Oke, kita mulai ya. Ini bisa tiga-tiganya kalian dengarkan, atau kalian mau milih yang mana saja boleh ya. Tiga-tiganya kalian mau dengarkan silakan. Kalian mau milih file 1, file 2, file 3 ya. Mana yang kalian ingin dengarkan silakan. Mami pilih file yang mana? File satu, dua, file 2 dulu. Oke. File 1 dan 3 kita pinggirin. 1 dan 3. 1 dan 3 kita mulai file 2. Hai feminim, honey bunny sayang ya. Ini kita susun dulu ya. Mami tidak tahu apa yang keluar ini ya. Ini ya. Ini aja deh. Apa yang keluar ini ya. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Soulmate ya. Kehadirannya membuatmu bertentangan buat mengeksplorkan diri kalian. Soulmate. Jadi beberapa kalian ya, feminim atau maskulin ya. Mami salah kartu sayang. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sayang ya. Mami tambah ya. Ini oke, jadi ceritanya tambah panjang. Jadi di sini ya, apakah hubungan kalian ini hubungan karma atau hubungan toksik atau hubungan twin flame atau hubungan twin flame ya. Tidak masalah ya, ternyata mintanya seperti itu. Dan di sini isi hati feminim to karmic ya. Dan di sini siapakah yang berbuat atau zodiak yang berselingkuh ya. Bisa pasangan kalian kalau zodiaknya keluar ya, bisa pasangan kalian ya. Di sini kita coba buka ya. Ada 3 file. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, Angel, please give me klarifikasi. Sun, Moon, Rising, and Venus. Elemen air, api, tanah, dan udara. Please give me klarifikasi. Thank you. Oke, kita bagi 3 ya, tetap sama ya. Ya, don't worry sayang, be happy saja ya di sini ya. Oke,
Ini file 1, file 2, file 3. On the reverse. Cuma 2 saja. File 1, kita lanjut ya. Kehadirannya membuatmu bertentangan buat mengeksplorkan diri kalian, soulmate. Apabila kamu dan dia menyukai sesuatu, bahkan sebuah kesukaan, suatu hobi, maka kalian tidak akan ragu-ragu untuk mencoba bersama dan mewujudkan ini sebagai tantangan buat kalian keluar dalam suatu zona nyaman. Terkadang saling menyalahkan satu sama lain akan keadaan, namun kalian menjadi fase pertumbuhan. Ya, jadi kalian, sebagian dari kalian adalah soulmate ya. Namun kondisi yang terjadi di sini ya, kalian merasa hobinya sama ya, menyukai sesuatu yang sama ya. Terkadang menginginkan sesuatu itu bisa diwujudkan secara bersama-sama dan tidak mau berada di zona yang nyaman. Akhirnya kalian keluar dari zona nyaman tersebut, namun terkadang saling menyalahkan satu sama lain. Namun karena terjadinya sesuatu kesalahan, akhirnya kalian menyadari bahwa itu adalah fase dari healing. Fase penyembuhan itu yang dikatakan soulmate ya. Jadi sebagian dari kalian adalah soulmate. Hubungan kalian ya. Komunikasi yang rusak, toksik. Di mana kalian selalu menjadi sebuah adu mulut dan komunikasi yang sangat beracun, termasuk perkataan kasar, kritikan yang kasar, sarkasme, selalu ingin menang sendiri dan mengambil keputusan secara sepihak ya. Jadi sebagian dari kalian juga soulmate connecting. Ya. Jadi kehadiran membuat kalian tertantang mengeksplorkan diri kalian ya. Jadi waktu pertama kalian ketemu itu kalian tertantang mengeksplorkan diri kalian ya. Ternyata begitu bersama komunikasi itu rusak. Bahkan selalu adu mulut, komunikasi yang tidak baik ya. Kasar ya. Bahasanya juga kasar dan selalu mengambil keputusan secara sepihak, ingin menang sendiri dan mengambil keputusan secara sepihak ya di sini. Dan soulmate, cukup bersamanya kamu merasakan kebahagiaan secara utuh ya, walaupun kondisi kalian perang, ribut, toksik, kasar, kadang hubungannya on off ya karena suka mengambil keputusan secara sepihak. Kalian sadar hubungan kalian itu dengan bersama kalian merasa bahagia ya, merasa nyaman ya, merasakan sesuatu hubungan yang sangat utuh, soulmate. Adanya keseimbangan dalam pembagian waktu, saling percaya satu sama lain ketika jauh dan merasa dekat. Semua mengalir apa adanya dan waktu yang sama. Kamu akan merasakan kebahagiaan yang sempurna yang puncaknya tidak pernah kamu rasakan terhadap orang lain karena kalian hanya bisa bahagia. Ya. Di sini kalian merasa bahagia dikala kalian walaupun berjauhan ya. Walaupun tidak ada keseimbangan dalam pembagian waktu ya. Kalian sangat tahu dan saling merasa dekat, percaya ya. Itu mengalir seperti apa adanya aja gitu loh. Ya. Dan walaupun kalian mencoba dengan orang lain, tidak akan merasakan kebahagiaan hal yang sama atau merasakan hal atau kebahagiaan yang sempurna. Nggak akan kamu bisa rasakan ya. Untuk file yang 2 ya, file kedua ya. Dan di sini menjaga hubungan toksik. Setiap terjadi pertengkaran, salah satu dari pasangan selalu mengalah walau itu bukan suatu kesalahan dia dan mati-matian menjaga dan memperjuangkan agar terhindar dari konflik karena pasti akan berujung ekstrim pisah dan hanya satu orang yang memperjuangkan bukan bersama ya. Jadi di file pertama file kedua, hubungan kalian itu pada saat kalian bertemu, kehadiran kalian bersama itu benar-benar tertantang untuk mengeksplorkan diri kalian bahwa kalian ini mempunyai hobi yang sama, ketergantungan yang sama ya. Ingin keluar dari zona yang nyaman ya. Kalian mencari fase pembetulan di mana kalian misalnya saling berselisih paham ya.
Namun kondisi kalian makin kesini makin toksik karena sering adu mulut dengan bahasa yang kotor dan kasar, dan ada sesuatu ya, keputusan ingin menang sendiri ya, keputusan yang diambil secara sepihak, hubungan yang on off. Dan di sini kalian merasakan nyaman hanya kepada pasangan yang kalian putuskan secara sepihak ya, hanya merasakan kebahagiaan tidak kalian rasakan kepada orang lain. Dan harusnya kalian menjaga hubungan, tapi hubungan yang kalian lakukan hanya satu orang yang berjuang, pasangan yang lain tidak berjuang, sehingga hubungan yang terjadi di sini adalah hubungan yang toksik. Hanya satu orang yang mau perjuangkan mati-matian, mengalah dalam setiap pertengkaran, tidak mau memperpanjang, dalam artian selalu mengalah, walaupun hubungannya on off, sering diputuskan, sering dikasari, tidak diperjuangkan ya. Ini adalah hubungan yang toksik ya. Dan ini pesannya dari feminim, karena hubungan yang toksik pasti rentan dengan karmik ya, hubungan triparti ya. Dan di sini ya, kita minta satu kartu sebagai kesimpulan, menjadi bersemangat ya. Twin Flame, kamu dan dia pasangan bersemangat ketika membahas mimpi-mimpi kalian. Kalian percaya bahwa mimpi kalian harus diwujudkan bersama. Kalian juga akan percaya bahwa dua kepala lebih baik daripada satu kepala ya. Jadi kalian memang energi Twin Flame, dan energi adanya soulmate connecting ya, dimana Twin Flame selalu hadirnya orang ketiga dengan toksik ya, hubungan yang toksik, hubungan yang racun, adanya karma situation. Dan di sini feminim bersama karmik ya, menyatakan di sini dengan kejadian yang terjadi di hubungan file nomor 2, feminim menyatakan bahwa ketulusan hanya dimiliki oleh wanita yang bersedia ada saat pria dalam kondisi susah dan terpuruk. Saat kondisi pria sukses bahkan kaya raya, justru lebih banyak wanita yang mengaku tulus meskipun ketulusan itu tidak pernah ada dalam kamus mereka. Ya. Jadi di sini hubungan toksik yang terjadi ya, yang dilakukan oleh maskulin ya, yang dilakukan oleh maskulin hanya memutuskan sepihak ya, mengambil keputusan secara sepihak. Di sini energi feminim berkata ya, ketulusan hanya dimiliki oleh wanita yang bersedia ada saat pria dalam kondisi susah dan terpuruk. Jadi kita bisa melihat di mana seorang feminim, seorang yang mempunyai cinta sejati itu, di mana pada saat seorang pria itu terpuruk, seorang pria dalam kondisi susah, seorang pria dalam kondisi tidak sukses, ya, disitulah peran seorang feminim, ya, pasangan twin flame kalian, ya. Namun pada saat pria sudah sukses atau kaya raya, ya, akan ada wanita yang menyatakan dengan ketulusan atau pada saat ingin keluar dari zona aman, itu adalah hubungan yang toksik yang dikatakan wanita yang mengaku tulus meskipun ketulusan itu tidak pernah ada dalam kamus mereka. Jadi tidak ada ketulusan yang mereka dapatkan, hanya suatu kebohongan. Tapi ketulusan seorang wanita, seorang feminim bisa dilihat pada saat pria itu kondisinya apa, susah dan terpuruk. Ya, dan di sini andai ada pasal baru undang-undang pelakor bakal keciduk, mereka dengan kekuatan bukan berakhir dengan kata maaf atau
aku hilap. Ya. Jika ada pasal tentang undang-undang pelakor, bakal keciduk. Ya memang ada undang-undangnya. Pelakor ada undang-undangnya, bukan tidak ada undang-undangnya. Ya, di mana kalian sah secara hukum ataupun tidak secara hukum, di mana kalian mempunyai bukti-bukti yang kuat, di mana pasangan kalian melakukan hubungan triparti dengan orang lain tanpa izin kalian, di mana kalian masih sebagai seorang istri ataupun masih sah sebagai istri dan mempunyai kekuatan hukum agama dan hukum negara, apapun itu ya, karena sah di mata Tuhan, ya tetap ada undang-undang dan bisa keciduk. Selama bukti-bukti yang kalian punya lengkap, kalian bisa menciduk seorang pelakor. Dan apabila ketangkap, pasti dia akan berkata, maaf, saya hilap. Kalau maling, pencuri, ngomongnya hilap, bebas, wah, iya kan? Sulit. Bakal penjara juga bisa kosong. Karena semua pada bilang saya hilap bos. Nggak bisa. Pencuri ya harus tegas. Pencuri adalah tetap sebagai pencuri. Mau di mata Tuhan ataupun di mata hukum, apapun bentuknya, kalian sama saja seorang pencuri. Ya, untuk pelakor atau pembinor tetap saja dikatakan pencuri atau pencuri hak yang bukan haknya. Ya, kita lihat pesan ya. Ada Queen of Pentacles, ada Knight of Cup, ada Six of Cup, ada Six of Wands, ya. Dan di sini ada The Wonder on the Reverse, The Stuck on the Reverse, The Queen of Eros One on the Reverse. Dan ini yang tertutup. Jadi di sini semesta menyatakan kondisi hubungan kalian, pasangan kalian benar-benar merasa menyesal karena selama ini yang dia buang adalah Queen of Pentacles, yaitu sebuah kebahagiaan yang harusnya dia miliki ya, yang harusnya dia sudah dapatkan ya. Tapi karena keserakahan, dia membagi cinta ya untuk suatu kemenangan di mana dia menginginkan semuanya hanya untuk kepentingan diri dia sendiri, sehingga memutuskan secara sepihak ya. Dan sebagian ingin mengembalikan, menawarkan penawaran cinta kembali ya untuk membagi, tapi masih bingung apakah ini bisa berjalan dengan baik rencana tersebut ataukah bakal babak belur, apakah diterima oleh feminim atau tidak. Karena selama ini maskulin merasa apa yang feminim kasih, pasangan twin flame ya, pasangan twin flame, maskulin merasa benar-benar bahagia ya, sangat merasa apapun ya, kalian percaya bahwa kalian bisa mendapatkan apa saja. Namun di sini kalian bingung, pasangan kalian bingung karena apa? Ingin mengajukan proposal cinta kembali ya, dan membagi cinta, memberikan suatu pengharapan cinta ya, tapi masih dalam kondisi bingung ya, karena tadi keciduk karena ada orang ketiga ingin melakukan
perjuangan kembali kepada divine feminine ya. Dan masih bingung seperti apa. Dan di sini ada the wonder, harapan, pengharapan apa yang dia lakukan selama ini ya. Bermain dengan toksik ya. Bermain dengan karmik, ternyata berharap mendapatkan keindahan, pelangi ya, berharap bisa berjalan di atas kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang apa? Yang semu, yang dia tidak dapatkan di sini. Dan di sini stagnan, tidak bisa berbuat apa-apa ya, apa yang terjadi ya, dan tidak mau ya, dan menyadari bahwa selama ini tidak setia, hanya mempermainkan cinta ya, menerima semua. Makanya dia di sini bingung bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan dan berjuang untuk mendapatkan twin flame kembali. Sadar bahwa telah bermain cinta ya, telah melakukan tindakan tidak setia ya, dan tidak ingin lagi, tidak ada keseimbangan dan tidak stagnan ya. Jadi semua apa yang dia lakukan itu stuck. Mau cinta barunya stuck, mau hubungan tripartinya stuck, mau keuangannya stuck, apapun stuck. Dan dia sadar dia terbunuh dengan permainannya sendiri. Dan ini pesannya, my vibes speak louder than my word ya. Kalian terlalu banyak berpetualang karena hasrat, dan sudah waktunya kalian harus bisa berteriak ya, untuk feminim juga ya, berteriak sekencang-kencangnya apa yang kalian ingin katakan ya atas hubungan ini ya. Kalian menginginkan sesuatu yang bisa kalian rasakan ya. Dan di sini kesimpulannya adalah kita minta 5 kartu saja ya. 5 kartu saja ya. Jangan banyak-banyak. Oke. Kesimpulannya adalah kalian merasa hancur ya. Kalian merasa hancur dengan hubungan yang kalian lakukan ya. Dan kalian tidak mau hancur lagi, dan kalian menggantungkan hubungan seseorang ya, seseorang di sana ya, dan kalian serakah bermain topeng ya, serakah bermain topeng ya, memanipulasi, dan kalian tidak mau, dan kalian sudah sadar, dan kalian dari semua perbuatan kalian tidak bisa tidur, stres, terbunuh sendiri dengan teror yang terjadi setiap malam dari mimpi-mimpi buruk karena kesalahan yang kalian lakukan. Dan akhirnya kalian tidak tahu bagaimana solusi untuk introspeksi diri ya, tidak tahu ya. Dan sini kesimpulannya adalah ya, kalian menginginkan suatu perlindungan untuk diri kalian sendiri, sehingga kalian tidak tahu jalan keluar apa yang harus kalian lakukan, tidak bisa introspeksi diri ya, sehingga ya kalian bermain dengan karma kalian sendiri. Protection nih, kalian melakukan perlindungan untuk diri kalian sendiri ya, sehingga kalian stres, bingung karena kebohongan kalian yang kalian lakukan, memanipulasi, memanfaatkan, serakah. Kalian tidak ingin hancur, dan kalian benar-benar menyesal telah menggantungkan hubungan kalian terhadap cinta sejati kalian ya. Benar-benar sangat drastis sekali ya. Dan di sini kesimpulannya adalah the universe has my back ya. Universe akan mengembalikan kalian, di mana kalian sudah menyadarinya bahwa apa yang kalian lakukan itu sebuah kesalahan ya. Namun di sini bukan hanya seperti itu saja
Ya, bukan seperti itu saja, ada caranya. Tapi kalian tidak paham, ya. Oke, file nomor 2, semoga kalian mengerti ya. Hubungan kalian ini adalah hubungan yang dilandasi dari soulmate connecting menjadi toxic dan menjadi apa? Twin flame. Kalian memang energi twin flame, namun di sini karena keserakahan kalian akhirnya ya kalian merusak energi twin flame itu sendiri. Ya, dan kalian ingin kembali ke twin flame kalian, tapi bingung karena di sini ada triparty, sayang, hubungan cinta segitiga yang kalian lakukan. Oke, kita lanjut ke file 1 ya. 1 apa 3? 1 apa 3? 1. Oke. 1. Oke. File 1. Jadi sayang, di sini hubungan kalian itu statusnya hubungan apa? Twin flame kah? Soulmate kah? Karma kah? Toxic kah? Ya, soulmate kah? Ya. Dan di sini pesan yang sebenarnya yang ingin disampaikan feminim terhadap maskulin dan juga karmik seperti apa itu akan diomongin ya. Ya, inti perasaan daripada hubungan yang kalian lakukan itu seperti apa gitu. Itu yang terjadi ya. Paham ya maksud mami ya? Ternyata dia tidak mau feminim PS karmik, tapi feminim ini tidak mau hanya berbicara sendiri, mau melibatkan siapa? Maskulin. Tidak hanya feminim yang bersalah, seperti itu maunya. Makanya tadi munculnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut sayangnya. File nomor 1. Punya visi dan misi yang selalu sama untuk masa depan soulmate. Hubungan kalian selalu menjurus ke banyak hal akan visi yang ingin kalian wujudkan bersama saat dia punya misi, rencana, atau visi keinginan yang selalu bersama dan kamu selalu ingin selalu ada di dalamnya. Ya, jadi visi dan misi kalian ini selalu sama untuk masa depan. Itu adalah soulmate connecting kalian. Hubungan yang terjadi ya karena kalian selalu menjurus sesuatu, ingin mewujudkan secara bersama, punya visi misi yang sama, keinginan yang kuat untuk sesuatu kebahagiaan ya. File nomor 1 ya. Dan kamu akan mengalami hubungan yang pasang surut, twin flame. Perbedaan kalian akan membuat kalian bersatu dan kadang pula akan membuat kalian menjadi berpisah. Mungkin aja hubungan mengalami on off, namun jauh di dalam lubuk hati saling merasa kalian ditakdirkan untuk bertemu ya, twin flame. Dimana kalian itu soulmate connecting dan twin flame. Di mana kalian itu sama-sama mempunyai masa depan, visi misi yang sama ya, dan kalian mengalami pasangan, maksudnya kalian mengalami hubungan yang pasang surut on off, selalu on off ya, keluar masuk hubungan itu ya, kayak ingus tuh naik turun, hubungan pasang surut ya di sini ya. Jadi sebagian berpisah ya, tapi hubungan memang terpisah ya, namun walaupun kalian dipisahkan ya, namun akan dipertemukan karena sudah memang takdir kalian ya. Untuk file yang nomor 1 ya, karena kalian ditakdirkan untuk bersama dan ini ya tidak peduli dengan segala perbedaan yang terjadi. Twin flame. Kalian tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada di antara kalian, karena perbedaan itulah yang membuat kalian saling tertarik. Kamu akan selalu berusaha menjembatani perbedaan tanpa perasaan paksaan demi seseorang yang menurutmu memiliki api kehidupan yang sama dengan kamu. Ya, ini energi twin flame ya, jelas ya. Twin flame dan soulmate connecting ya. Bahwa kalian tidak peduli dengan segala perbedaan.
mau dia tua, muda, miskin, kaya, ya. Kalian tidak memperdulikan adanya suatu perbedaan di dalam hubungan kalian, dan tidak ada paksaan dari siapapun, karena kalian mempunyai passion, ya, benar-benar hasrat yang betul-betul membara seperti api, ya, ketika kalian bersama, ya. Ini energi twin flame sayang di file nomor 1. Namun selalu cemburu memakai topeng. Kamu dan dia sama-sama cemburu, atau salah satu dari kalian cemburu akan sebuah kesetiaan di mana suatu keadaan hanya menutupi sebuah kesalahan atau rahasia dengan rasa cemburu karena pengkhianatan, ya. Jadi seperti yang Mami bilang, kalau di file yang nomor 2 adalah hubungan soulmate connecting, ya, toxic, ya, dan karma relationship, tetapi jatuhnya adalah hubungan yang toksik, ya. Kalau di sini, ya, hubungan soulmate connecting dan twin flame, namun menjadi hubungan yang karma toksik. Karena apa? Yang tadinya kalian adem ayem, tidak ada masalah, benar-benar saling mencintai, menyayangi, ya. Karena salah satu dari kalian berkhianat, menutupi suatu pengkhianatan dengan rasa cemburu dan menyalahkan satu sama yang lain, menyalahkan atau membuat suatu kesalahan di pasangan yang satu dengan alasan cemburu, padahal kalian melakukan pengkhianatan di sini, ya. Seperti itu sayangnya. Dan di sini bottom of deck-nya 1 twin flame. Kalian akan langsung merasa cocok saat awal pertemuan, walaupun kalian baru bertemu tapi rasanya sudah kenal selama bertahun-tahun. Cerita hidup kalian banyak memiliki persamaan, bahkan kalian akan pernah berada dalam suatu tempat yang sama sebelumnya tanpa kalian sadari. Segalanya tampak seperti sudah digariskan untuk bertemu, ya. Kalian adalah takdir, ya. Ada suatu kecocokan di mana kalian pertama kali bertemu, ya. Cerita hidup kalian banyak kesamaan, bahkan kalian pernah bertemu sebelumnya tanpa kalian sadari, ya. Semua sudah digariskan secara takdir, dan pesannya feminim. Pengkhianatan dan perselingkuhan itu akan mendatangkan kesulitan hidup. Aku hanya mengingatkan bahwa karma itu ada dan kekal juga pasti, ya. Bahwa di sini bahasa dari penjelasan, ya, penjelasan tentang maskulin, ya, menyatakan di sini, ya, klarifikasinya. Pengkhianatan dan perselingkuhan itu akan mendatangkan kesulitan hidup. Aku hanya mengingatkan bahwa karma itu ada dan kekal juga pasti, ya. Jadi kalian berkhianat, pasangan kalian berkhianat hanya berdasarkan mengatasnamakan cemburu dengan memakai topeng, ya. Sebenarnya kalian berselingkuh, ya. File nomor 1, ya. Kalau kamu siap menyakiti hati seseorang, maka kamu juga harus siap bila hati kamu akan tersakiti kembali. Mungkin akan lebih parah sakitnya dari aku, ya. Jadi di sini feminin menyatakan bahwa kalau kalian, ya, kalau kamu maskulin atau kamu karmik, kamu yang sudah berselingkuh, ya, ini, ya. Kalau kamu siap menyakiti hati seseorang antara feminim dan karmik, maka kamu juga harus siap bila hati kamu semua akan tersakiti kembali.
mungkin akan lebih parah dari hati feminim yang kamu sakiti, karena di sini ujung-ujungnya adalah apa? Karma ya sayangnya. Dan pesannya, sebenarnya aku kasihan melihatmu. Perjaka aja pada bosan, naksir atau tidak berminat. Karena itu kamu terus melirik dan bukan melirik yang bukan perjaka atau perawan tapi milik orang ya. Jadi di sini feminim sebenarnya kasihan sama karmik. Banyaknya pemuda atau perjaka di luar sana. Bahkan mungkin mereka saja tidak melirik karmik. Makanya karmik berminatnya dengan yang bukan perjaka alias milik orang lain yang bukan haknya ya. Itu of Swords, King of Cup, Five of Wands, Two of Wands ya. Dan di sini ya, dan di sini ada Seven of Stone, healing. Saya lihat ya sayangnya, taruh sini aja dulu ya biar kelihatan. Healing. Order ya, ada the order, ada empowerment ya, empowerment atau Five of Wands ya. Jadi di sini ya, hubungan yang terjadi ya karena sebagian pasangan kalian itu player ya, bingung dengan kondisi hubungan yang dibagi, bingung memilih siapa ya, karena perang batin sampai sekarang tidak tahu harus melakukan apa. Dia ingin memegang dunianya sendiri ya, tapi tidak mau melepaskan kalian walaupun dia menyimpan satu di belakang. Perang batin ya, dan bingung memilih siapa ya, bingung memilih dan menentukan siapa yang harus dia pilih. Dan di sini masih tidak tahu ya, karena file pertama sebagian ada player membagi cinta kemana-mana, akhirnya stres sendiri, perang batin, karena apa yang dia pilih, apa yang dia lakukan tidak sesuai yang dia rasakan ya. Dan di sini dia harusnya bisa Seven of Stone. Kalau dia tidak healing, dia akan merasakan seperti seseorang yang tidak bisa merasakan suatu kehidupan yang kekal, yang abadi ya, seperti orang mati ya. Nih, dia harus bisa healing ya, namun dia tidak mau healing karena masih player. Dia tidak mau ya, dia tidak mau healing, dia tidak mau melakukan itu semua ya. Dan di sini harusnya dia, pasangan kamu harus sudah fokus tujuan hidupnya ya, mau seperti apa, harus dia melihat kemana arah yang harus dia jalani. Tetapi karena dia di sini masih tidak bisa berpegang apa yang dia inginkan, akhirnya dia mau ikut arus pun juga bingung. Kalau dia ikut arus dia tenggelam, dia jatuh. Harus bisa menentukan sikap ya, harusnya dia bisa tahu jangan sampai jatuh ke lubang yang sama, jangan sampai jatuh karena bisa membunuh diri dia sendiri. Makanya ada the author nih on the reverse, dia tidak bisa tahu mana yang bisa membunuh dirinya sendiri dan jatuh ke lubang yang sama itu lagi, karena dia seorang player, nggak tahu apa yang dia lakukan. Ujung-ujungnya dia ngerasakan perang batin aja, belum bisa menentukan pilihan sampai sekarang.
Dia tahu hubungan ini adalah hubungan soulmate connecting dan twin flame. Gara-gara dia menghadirkan orang ketiga, akhirnya hubungan itu menjadi toksik. Karena terlalu banyak cemburu yang dia lakukan hanya untuk menutupi apa? Pengkhianatan. Ya, dia berkhianat dengan melakukan mentality victim ya, sebagai korban, padahal dia yang menjadi korban. Kita yang menjadi korban gitu loh. Pasangan kalian melakukan mentality victim sehingga seolah kalian menjadi korban. Dan di sini empowerment ya, harusnya kalian mempunyai tujuan yang pasti untuk hidup kalian. Gimana kalian mau mendapatkan segala sesuatu di dalam kehidupan? Kalau manusianya saja ya, tujuan hidup kalian tuh masih angan-angan. Kalian mempunyai 4 busur panah ya, tapi kalian hanya menggambar saja. Caranya memanah itu seperti ini loh ya, caranya berjuang atau caranya hidup itu seperti ini loh, tetapi tidak ada yang kalian lakukan nih. Harusnya kalian bisa hidup bersama dengan kebahagiaan. Nih hijau semua nih. Tujuan kalian pasti. Namun busurnya tidak ada. Anak panahnya tidak ada, hanya ada busur. Tujuannya hanya digambar doang. Tidak ada kejelasan dalam kehidupan kalian. Karena kalian masih bingung. Nah, on the reverse. The key to prayer is to forget what I think I need. Ya, kalian melupakan bagaimana caranya berdoa, bersyukur. Ya, akhirnya harusnya kalian healing, kalian tidak mau tahu karena kalian masih ego, masih egois, masih immature, masih serakah, mementingkan diri sendiri, player, bahwa tanpa cinta kalian mati, ya. Tanpa bermain cinta dan tidak bisa hidup dengan satu cinta, kalian tidak bisa hidup. Salah sayang ya. Dan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, di sini ya. Kalian merasa terkurung ya. Terkurung, tidak bisa melakukan apa-apa ya, stres, rasa ketakutan dikejar-kejar sama dosa kalian. Karena apa? Kalian berbohong, kalian berbohong, menutupi semua kebenaran, manipulasi ya, dan tidak ada keseimbangan dalam kehidupan kalian yang kalian inginkan, dan masih memainkan drama. Walaupun kalian ingin menyetop drama kalian ya, kalian ingin menyetop drama kalian di sini ya. Kebohongan demi kebohongan terbongkar ya di sini ya. Kebohongan demi kebohongan terbongkar ya, dan permainan drama kalian terbongkar. Namun kalian masih menyangkal dengan apa yang kalian perbuat ya. Walaupun kebohongan dan drama kalian itu terbongkar, sebenarnya kalian stres, tidak tahu mau kemana, dan apa yang kalian lakukan itu membuat diri kalian tidak ada kenyamanan, stres. Sebenarnya kalian stres. Dan di sini on the reverse, obstacles are the tool in the right direction ya. Ini waktunya yang benar ya. Harusnya kalian bisa merasakan ya apa yang menjadi tujuan ya, perjalanan suatu kebenaran ya. Kalian harus bisa merasakan, namun kalian lupa untuk berdoa. Kalian lupa untuk berdoa ya. Dan di sini the great bear, kalian hanya memikirkan uang,
memikirkan diri sendiri, memikirkan uang, on the reverse. Kalian kesulitan keuangan dan kalian tidak punya tujuan hidup, mau kemana. The Great Fear ya, harusnya kalian mempunyai sesuatu yang baik, tapi ya kalian lupa berdoa, lupa bersyukur, lupa atas segala nikmat yang Tuhan berikan ya. Oke sayang, semoga resonate ya. File nomor 1 ya, kalian adalah energi twin flame, soulmate connecting yang tidak bisa dipisahkan karena sudah kontrak ilahi ya, soul kontrak dari semesta ya. Walaupun kalian jauh, walaupun kalian tidak bersama, kalian memang dipisahkan untuk dipertemukan kembali karena sudah garis kehidupan yang diciptakan oleh semesta. Didatangkan hubungan toksik orang ketiga dari mana? Dari pasangan kalian, untuk dilihat sampai sejauh mana kalian menghargai atau kalian bisa tahu yang namanya cinta sejati seperti apa ya. Dimana kalian di sini masih memikirkan hasrat untuk bercinta dengan orang lain ya, tidak bisa menentukan sikap, lupa dengan Tuhan, lupa dengan yang namanya doa, dan kalian hanya memikirkan kepentingan diri kalian sendiri untuk suatu kestabilan hidup ya, tentang keuangan ya. Akhirnya semesta juga tidak tinggal diam, semesta juga menghold apa yang semesta katakan ya, dimana kalian lupa apa yang harus kalian syukuri dalam hidup. Kalian menginginkan suatu kesejahteraan hidup dengan keuangan ya, kedamaian ya. Untuk suatu perjalanan sekarang tidak bisa langsung diberikan semua itu sama semesta, dimana kalian harus bisa mengakhiri permainan drama ya, mengakhiri ketakutan di dalam diri kalian ya, mengakhiri semua kebohongan, manipulasi kalian harus kalian akhiri ya, menjujurkan apa yang sebenarnya kalian lakukan dengan pengkhianatan tersebut. Oke, file 1 sekian dulu, semoga resonate. Tidak resonate tidak apa-apa dah sayang. File 2 file 1 Mami beresin dulu. Oke. Sorry. Kenapa Mami mau balikin lagi? Oke. File nomor 1 ya. Oke. Nanti di sini terakhirnya Mami baca ya. Bottom of the deck-nya ya, kesimpulannya apa yang diinginkan sama feminim ya. Ini file nomor 3. Hai, file nomor 3 tidak banyak ya, kita singkirin dulu ini ya. Oke, file nomor 3. Bismillah, kita mulai. Kamu akan memiliki pola pikir yang berbeda saat bersamanya. Energi apa? Twin flame, kalian adalah twin flame. Hubungan kalian mungkin akan memiliki tantangan-tantangan sehingga mau tak mau kamu akan belajar untuk berbuat dan berpikir yang berbeda dari biasanya. Ya, jadi hubungan yang kalian jalani ya dengan pasangan kalian itu tadinya beda pola pikir ya. Tapi begitu kalian bersama, pola pikir itu menjadi satu dan memiliki tantangan-tantangan yang kalian untuk belajar bersama ya. Jadi membuat kalian berpikir mau tidak mau kalian belajar ya, mau tidak mau kalian belajar karena perbedaan tersebut.
beda pola pikir, beda persepsi, tapi kalian menjadikan ini sebuah tantangan untuk belajar bersama, twin flame energi kalian. Namun harusnya perbedaan-perbedaan yang terjadi terhadap pasangan kalian, yang kalian tadinya itu merupakan suatu tantangan, adanya sebuah perbedaan antara kedua belah pihak, tetapi ternyata menjadi kurangnya dukungan dari pasangan kalian, sehingga menjadi toksik hubungan twin flame ini. Hubungan yang kalian jalani sangat tidak saling mendukung, sehingga pencapaian apapun juga yang dicapai oleh satu orang yang terlibat dianggap hubungan ini adalah sebuah ajang kompetisi atau sebuah permainan atau games ya. Jadi karena kalian merasa ini suatu hubungan perbedaan, kalian merasa ini tantangan yang tadinya kalian oke, kita sama-sama untuk tantangan ini ya. Ternyata salah satu dari pasangan kalian menganggap tidak sanggup dengan tantangan ini, bahkan merasa hubungan percintaan kalian atau hubungan yang kalian jalani, komitmen yang kalian jalani hanya satu orang saja yang berjuang ya, sehingga yang satu hanya menganggap saya kalah, saya harus pergi, saya harus selesaikan. Jadi sehingga hubungan ini dianggap hubungan suatu permainan atau games ya. Kamu tidak sengaja bertemu, dengannya di berbagai kesempatan, twin flame ya, kalian energi twin flame. Tanpa disadari kamu akan mengetahui bahwa sebenarnya kalian sudah berdekatan sejak dahulu. Mungkin kalian mempunyai teman yang sama, kedai kopi favorit yang sama, teman kuliah yang sama, pernah ke acara yang sama. Kalian akan menemukan bahwa kalian pernah dekat walaupun sebelumnya belum saling mengenal ya. Ya, jadi energi twin flame itu adalah energi the mirror ya. Jadi kalian pernah merasakan sesuatu tanpa sengaja ya, di berbagai kesempatan tanpa menyadari bahwa pasangan kalian itu mempunyai kesamaan. Jadi sama-sama punya teman yang seperti apa ya, atau suka dengan sesuatu, atau kedai kopi yang sama, tempat favorit yang sama ya, atau pernah ke acara yang sama gitu loh ya. Namun di sini berubah menjadi toxic. Dan di sini energi twin flame, segalanya akan terasa benar jika bersamanya. Walaupun apa yang terjadi, kalian akan merasakan lebih baik bersama daripada sendirian. Kalian akan saling berjuang, berinvestasi dalam bentuk hati, tenaga, dan pikiran dengan sendirinya tanpa paksaan ya. Jadi di sini kalian merasakan benar-benar segalanya ya. Jika bersama ya, apapun yang terjadi ya, kalian merasa lebih baik berdua daripada sendiri ya. Dan kalian akan berjuang menginvestasikan bentuk cinta kalian, hati kalian, tenaga kalian, pikiran kalian ya, dengan sendirinya tanpa paksaan. Jadi benar-benar kalian berkorban ya untuk twin flame kalian ya. Namun di sini kembali lagi adanya toksik yang dilakukan oleh pasangan kalian. Dan di sini pesannya dari feminim untuk maskulin dan karmik. Kamu bisa saja bersembunyi dari perasaanmu dan kegelisahanmu, namun tidak dari penyesalanmu. Kamu aktor yang baik dalam memainkan drama dan sebuah peran untuk dramamu, tapi enggak dengan karmamu. Ya, jadi di sini feminim bilang maskulin or karmik. Ya. Kalian bisa saja bersembunyi dari perasaan, membohongi ya. Sembunyi dari kesalahan yang kalian perbuat atas perselingkuhan kalian ya. Namun feminim tahu kalian itu aktor yang jempol, yang baik ya, di dalam memainkan sebuah peran drama ya. Tapi kalian lupa, jangan salah, karma itu tidak ada drama, karma itu tidak ada games.
Karma itu bersifat apa? Kekal, dan itu feminim yakini. Aku harus banyak bersyukur mulai sekarang. Tuhan memberiku banyak nikmat sampai membuat orang iri. Orang itu bakal berusaha yang terbaik dalam hidup, bukan ingin merebut dan ingin menggantikan posisiku sekarang. Ya, jadi seperti karmik merebut maskulin, ya. Bahkan disyukuri sebagian dari feminim. Karena apa? Tuhan dan semesta memberikan banyak berkat, banyak nikmat, sehingga membuat orang lain itu iri terhadap feminim. Bahkan karmik akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa seperti feminim, bahkan ingin merebut dan menggantikan posisinya feminim sekarang. Tapi feminim yakin, saya diberikan berkah dan nikmat sama Tuhan, dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dan kamu, karmik, tidak bisa seperti saya, seorang feminim. Seperti itu katanya. Feminim. Dan maskulin kamu tidak bisa. Nih, ada Three of Cups. Jelas. Queen of Swords. Jelas. King of Swords. Buset. Ini sepasang ya. Adanya Queen of Swords dan King of Swords, kalian memang betul-betul twin flame yang tidak bisa dipisahkan ya. Dan adanya Eight of Wands, Wheel of Fortune, dan Eight of Swords. Jadi di sini hubungan yang terjadi ya, feminim tahu ya, maskulin dengan karmik itu terjadi hubungan, dan di sini feminim ya sudah memutuskan yang namanya siklus keberuntungan dari maskulin. Dan di sini karena ada cinta segitiga ya, karena ada perselingkuhan, maskulin menghadirkan orang ketiga ya, dengan bodohnya ya, dia menghadirkan orang ketiga hanya untuk kebahagiaan ya. Dia memikirkan dengan adanya orang ketiga, cinta lain ya, bisa mendukung apa yang dia inginkan, bisa mendukung apa yang dia ingin dapatkan. Ternyata salah. Ya, dia tidak benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan feminim untuk bersama dengan karmik. Ternyata malah karmik feminim dengan tegas ya, mengakhiri siklus triparti ya, mengendingkan triparti ini ya, dan membuat karmik marah, stres ya, dan tidak terpikir oleh maskulin. Nih, yang namanya King of Swords ini adalah raja keputusan yang mempunyai keputusan yang tegas. Queen of Swords ini seorang permaisuri yang mempunyai kekuasaan dan keputusan yang tegas dengan bijaksana ya. Kalau ini masih mempunyai keputusan yang tegas, tapi dia tidak bijaksana, potong rata aja ya, akhirnya stres ya, karena feminim sudah memutuskan takdir atau keberuntungan ya untuk maskulin, untuk twin flame. Dan di sini maskulin tidak mau lagi ya, selama ini hubungannya yang terjadi dengan karmik, yang tadinya dia ingin bebas ya, lepas ya, seperti burung, merasa terkekang, terbelenggu, stres. Dia ingin kembali
ya, memberikan suatu komunikasi kembali lagi kepada feminim ya. Tapi Three of Stone, creativity ya, bingung bagaimana caranya yang dia lakukan, bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan apa yang sudah dia lakukan ya. Merasa tidak bisa bergerak, stres ya, hanya bisa berpikir ya, akhirnya strangle, bingung, tersesat, terbunuh sendiri ya. Dia tidak mempunyai apa-apa lagi ya, tersesat di dalam keputusannya dia sendiri ya, maskulin, bahkan karmik juga, stres. Dan di sini ada clearance ya, tidak ada tujuan kehidupan yang dia bisa dapatkan, bahkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak punya. Harusnya dia tahu di mana dia bisa hidup, di mana dia bisa mempunyai sasaran ya, karena dia mempunyai busur, anak panah, tombak dan lain-lain. Untuk apa? Kehidupan dia, dan dia tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sehingga di sini semesta bilang, the moment I embrace my peace within and surrender, the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Ya, kalian harus melepaskan apa yang membuat kehidupan kalian yang harusnya kalian bahagia, kalian bikin susah sendiri. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kedamaian. Ya, kalian harus melepaskan ya sesuatu yang membuat diri kalian itu merasa masa-masa kalian lakukan itu untuk merusak semua kebahagiaan yang semesta berikan ya. Kalian harus bisa tahu ya. Ini minta 5 ya. Oke, di sini kalian bingung bagaimana caranya bisa rekonsiliasi lagi kembali kepada pasangan kalian. Kalian bingung, juggling, gimana caranya ya untuk kembali dan mengakhiri kolaborasi dengan triparti kalian ya, karena kalian sudah berselingkuh. Apa yang kalian inginkan kalian dapatkan, tidak ada yang kalian bisa rasakan dan dapatkan. Dan kalian ingin mempunyai tujuan hidup dan mempunyai sesuatu kebahagiaan dalam kehidupan, di mana kalian bisa mendapatkan terhadap siapa? Feminim kalian ya. Dan di sini the wheel, roda berputar ya. Kalian dapat 2 ini. The wheel of fortune. Tuh. Ya, di sini takdir diputar, namun di sini takdir dikembalikan oleh semesta. Pada waktunya kalian akan dipertemukan kembali. Ya. Namun di sini kalian akan dipertemukan kembali ya. The moment I realize with love, clear direction is present to me. Ya, kalian harus tahu. Begitu semesta mengembalikan takdir kalian kepada twin flame kalian, rekonsiliasi lagi. Jangan kalian permainkan hati, jiwa. Ya, ini tanda biologis ya. Karena apabila kalian bermain dengan takdir, bermain dengan semesta, maka semesta akan mengembalikan dan memberikan karma lebih buruk dari apa yang kalian pikirkan, dan berhubung dengan kejantanan, dengan kebiologisan. Mungkin ada sebagian yang jelas tentang birahi ya.
tentang kebahagiaan, bisa juga mengenai tentang, intinya semesta akan memberikan hasrat yang selama ini kalian tidak pernah merasa punya hasrat ya. Namun di sini semesta akan mengembalikan, di mana kalian bingung untuk bisa rekonsiliasi lagi ya. Semesta akan mengembalikan ya. Yang tadinya di sini well opportunity-nya tidak bisa, tapi semesta akan mengembalikan. Namun dengan perjanjian, jangan kamu mempermainkan takdir, karena imbasnya akan kepada diri kamu sendiri, terutama yang berhubungan dengan biologis sayang. Wadaw. Ya, oke. Di sini kita minta pesannya, bottom of the deck-nya ya. Satu, nyari pasangan itu adalah hak segala bangsa. Nyari pasangan itu adalah hak segala bangsa, namun tidak juga merampas milik bangsa lainnya juga kali. Apa yang bukan haknya maka akan dikembalikan. Ya ini. Apa yang Mami bilang? Dan Mami kagak ada lihat. Jadi nyari pasangan itu adalah hak segala bangsa, hak kalian. Namun tidak juga merampas milik bangsa lainnya, bukan merampas milik orang lain. Apa yang bukan menjadi haknya maka akan dikembalikan. Ya. Ini pesannya ya. Ya. Jadi di sini ya pesan yang diberikan ya, pesan diberikan penjelasan dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian yang disuarakan lewat feminim untuk maskulin dan karmik ya. Dan di sini pesannya ya, 2, 3 aja ya sayangnya, cukup ya. Oke. Di mana kalian ingin menawarkan cinta kembali ya, karena kalian ingin mendapatkan kebahagiaan, ternyata kalian ketergantungan terhadap twin flame kalian ya, pasangan kalian ya, twin flame kalian ya, dan kalian ingin kembali ya, rekonsiliasi lagi, semoga dipertemukan kembali ya, takdir mempertemukan kalian kembali ya di sini. Dan pesannya adalah keseimbangan ya, 1, 2 aja ya. Pakailah intuisi kalian. Kalian tidak mempunyai keseimbangan ya, pasangan kalian tidak punya keseimbangan, pakailah intuisi kalian sehingga kalian bisa tahu apa yang kalian rasakan. Dimana hope is the conduit for miracle. Harapan kalian akan kalian dapatkan di mana kalian sudah bisa memahami apa yang harus kalian pahami ya. Jadi ini ya kesimpulan dari seluruh ya, kesimpulan dari seluruh ya, yang Mami bilang tadi kesimpulannya dari 3 ya, kesimpulannya ya, bahwa nih kesimpulannya adalah ini ya, nih ya, kesimpulannya adalah, biar kalian tidak bingung, kesimpulannya dari file 1, file 2, file 3 ya, kesimpulannya adalah ya, nyari pasangan itu adalah hak segala bangsa, namun tidak juga merampas milik bangsa lain juga kali. Apa yang bukan haknya maka akan dikembalikan ya. Dan ternyata pasangan kalian ingin kembali kepada kalian, 3-3-nya ini ya, file 1, 2, 3 ya. Karena apa? Addiction ya, ketergantungan ya, dan masih birahi dengan kalian karena kalian adalah soulmate connecting dan hubungan kalian adalah twin flame. Namun pasangan kalian masih stres ya, bingung karena tidak memakai intuisi ya, bagaimana caranya untuk mewujudkan apa yang dia inginkan ya.
dan tambah 1 frustasi ya, benar kan Mami bilang frustasi ya, dan masih berharap untuk sebuah apa? Miracle ya. Oke, semoga resonate ya. Jadi di sini hubungan kalian termasuk hubungan apa ya? Apakah hubungan kalian itu masuk di twin flame, soulmate connecting, toxic, karma ya di sini ya. Dan pesan feminim terhadap maskulin juga karmik ya disampaikan ya, bahwa hubungan yang terjadi di dalam diri feminim ini seperti ini gitu. Ya, semoga kalian paham ya apa yang menjadi reading Mami hari ini ya. Oke, sayang, sekian dulu reading Mami Donna. Semoga kalian paham ya. Jadilah diri kalian sendiri ya. Kalau kondisi kalian, hubungan kalian seperti ini, jadi kalian sudah paham kalian di posisi mana ya. Dan percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan apa yang menjadi hak kalian. Walaupun sebisa manusia mengambil haknya, tidak akan mungkin bisa dipaksa. Oke, sekian dulu reading Mami Donna. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. I love you so much.